Salam kasih karunia dan damai sejahtera untuk saudara-saudara semua. Dan saya yakin saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja seperti jiwa saudara dalam keadaan baik-baik juga. Mari kita mulai renungan hari ini dengan pertanyaan, dengan perantaran apa iblis masuk ke kita? Kita baca ayat dari 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Singa mengaum dengan 114 desibel. Sekeras apakah bunyi tersebut? Sekeras bunyi musik rock di mana kita tidak bisa mendengar suara kita sendiri. Demikian keras suara iblis yang menyesatkan di telinga kita sehingga sukar sekali mendengar suara kita sendiri. Suara tersebut akan mempengaruhi jiwa kita yang kita tahu terdiri dari 3 hal. Jiwa terdiri dari pikiran, emosi, dan kemauan. Kita uraikan. Nomor 1, pikiran atau mind atau intelektual. Iblis ingin merusak pikiran cara berpikir kita. Dia tidak bisa membaca pikiran kita, tetapi dia berbicara secara sepihak kepada kita. Misal, dikala kita menganalisa problem, dikala sakit kita minta cepat sembuh dengan cepat pergi ke dokter. Padahal Tuhan menciptakan herbal yang bermacam-macam di kebun kita. Dan Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Penderitaannya membuat kesembuhan untuk kita. Kita bisa memakai atau mengklaim ayat, oleh bilur-bilurnya saya sembuh. Nomor 2, emosi. Emosi kita seperti marah, sedih, senang, kita pikir terpengaruh oleh keadaan sekitar orang-orang sekeliling kita. Padahal iblis bisa memakainya untuk mencuri, merusak, dan membunuh. Seperti di Yohanes 10 ayat 10 yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Seperti rasa damai sejahtera dan rasa bergembira yang berada di hati kita. Maka pertahankan emosi yang sudah Tuhan taruh di hati kita tersebut. Gangguan dari luar kita abaikan. Nomor 3, will atau kemauan. Kemauan jiwa kita dipengaruhi dengan kemauan Tuhan yang membangun atau kemauan iblis yang merusak. Pertahankan kemauan Tuhan. Vote the name of Jesus. Seperti selalu memikirkan hal-hal seperti di Filipi 4 ayat 8. Yaitu, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, bagaimana hidup kita agar dapat lolos atau selamat dari serangan iblis tersebut? Di 1 Petrus 5 ayat 9, yaitu setelahnya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nomor 1, abaikan suaranya atau suara iblis yang mengganggu. Mudah membedakan apakah itu suara Tuhan atau suara iblis. Tuhan selalu ingin membawa hidup dan membangun, tetapi iblis selalu ingin merusak atau membunuh. Nomor 2, roar him back atau aum kembali ke dia. Kita bisa menjerit dengan memakai firman Tuhan. Yesus menggunakannya pada waktu dicobai 3 kali, waktu selama 40 hari. Maka kita pasti akan mengalami pemulihan setelah sekian lamanya. 1 Petrus 5 ayat 10, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya.
Demikian renungan hari ini. Janganlah takut saudara-saudara, lawanlah iblis, maka dia akan lari. Biarlah Tuhan sumber segala damai sejahtera berkuasa dan menang di dalam hati kita, yang memenangkan semua problem kita. You remind us to hold on to hope. When we are lost in pain, we cry out your name, and you